perputaran penting keagamaan kita itu, khususnya Islam, ini bermula dari adanya Isra Mi'raj. Ketika ada kewajiban sholat, ketika udah pulang, selesai, Nabi pulang. Ya kan? Pulang disampaikan kepada umatnya. Bahwasanya Nabi sama Allah diperintahkan. Sholat itu adalah kemesraan kita untuk ketemu dengan Tuhan. Betul. Dan bahkan mungkin Tuhan kangen sama kita. Ya. Karena belum tentu di... Hai semuanya, kita jumpa lagi pada ngobrol-ngobrol santai yang masih kita berdua. Kita berdua Dan selamanya. dan kayaknya sering kita berdua. Mungkin cuma di momen-momen tertentu ada narasumber lah yang ajak kita ngobrol. Kita berdua sekarang akan berbicara tentang Isra Mi'raj karena momennya Isra Mi'raj. Ya, secara umum Isra Mi'raj seperti apa yang kita pahami dan juga bagaimana orang Madura menyikapi Isra Mi'raj. Nah, atau ritual-ritual apa yang biasanya di Madura, khususnya di Sumeneb, yang biasanya dilakukan untuk menghormati kepada Kanjeng Nabi. Di mana di Madura itu adalah agamanya NU, Islam yang NU. Nah, jadi kalau ditanyakan agama orang Madura, kalau semua secara guyonnya itu adalah agama NU. Nah, jadi Islam yang NU maksudnya. Dari saking cintanya kepada NU. Betul, Gitu. dari saking cintanya kepada NU. Dan Isra Mi'raj itu bagian dari syiar NU. Betul, dan Gitu. juga ini beberapa hari yang lalu adalah 1 abad NU. Nah, jadi dan juga founding father dari NU itu sendiri adalah bersumber dari Bangkalan, Madura. dari Madura. Saya Dan yang konak-kolik. membawa tongkat Nabi Musa dan juga tasbih itu juga keturunan orang Madura. Dan nyantri di Madura. Madura top. Madura top. Jadi kalau ditanyain agamanya NU. Dan orang Madura ganteng-ganteng loh, Zain. Nah, Gitu. yuk kita ngobrol-ngobrol Isra Mi'raj ini dengan ya Gus ya. Nah, kalau sekarang saya mau panggil Gus karena momennya Isra Mi'raj. Ya, dengan Gus Habis Mansur. ini habis Gusnya ya. Artinya gini, terlepas Gus enggaknya itu kan hanya labelisasi saja. Yang penting kita sekarang itu bermanfaat. Apa sih Isra Mi'raj itu? Itu kan pertanyaan awal. Betul. Dalam sejarah tercatat bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah peristiwa terbesar. Itu diberikan Allah di masa-masa Nabi itu berduka. Oke. Kenapa? Karena waktu itu istri beliau meninggal, paman beliau meninggal. Lalu maka Allah memberikan perjalanan yang luar biasa sebagai penghibur sekaligus mukjizat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril dari Makkatul Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang jaraknya begitu jauh. Ini ditempuh 1 malam. Lalu dari Masjidil Aqsa langsung dia menuju ke langit. Dalam sejarah dikatakan sampai langit ke-7. Langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai langit ke-7. Dan di beberapa tahap ini dia ketemu dengan beberapa nabi. Contohnya di langit pertama Nabi Muhammad itu ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril berkata, ini adalah bapak dari umat-umat yang ada di dunia itu. Bapak segala manusia. Ya. Nabi Adam. Sehingga ketika itu Nabi Jibril meminta Nabi Muhammad mengatakan salam. Malaikat Jibril. Iya, malaikat Jibril meminta kepada Nabi Muhammad agar mengucapkan salam, lalu dibalas. Terus sampai langit ke-7, di langit ke-7 Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah langit ke-7, perjalanan ini menuju Sidratul Muntaha, di mana di sini Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah. Tempat bermunajat Nabi Muhammad di situ, di Sidratul Muntaha. Setelah itu naik level lagi, ada yang namanya Baitul Ma'mur. Ini di Baitul Ma'mur ini sebenarnya Nabi ketemu dengan Tuhan, termasuk adanya perintah diwajibkannya sholat. Ketika perintah pertama, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dengan kewajiban
50 sholat. Nabi karena ya begitu takdim kepada Tuhan dan Sampai sebagai nawatokna. iya, dia turun. Udah. Di perjalanan balik itu ketemu dengan Nabi Musa. Ditanya Kibi Nabi Musa. Ditanyakan. Iya, ditanyakan. Maklum, Maklum. Madura. Artinya sering ya memang ya keluarlah. Ketika ditanyakan, kamu diberikan apa oleh Tuhan? Nabi Muhammad berkata, saya mendapatkan perintah kewajiban sholat 50 rakaat. Lalu Nabi Musa mengatakan, jangan Nabi Muhammad, kamu harus kembali ke Tuhan. Kenapa? Karena umatmu tidak akan kuat. Dan itu dibuktikan oleh umat saya. Terus balik lagi, dikurangi sampai akhirnya 5. Ketika 5 sekalipun itu, Razen, ini sama Nabi Musa masih diperintahkan lagi. Suruh balik lagi. Untuk dikurangi. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan, janganlah saya malu kepada Tuhan. Ini logikanya juga masuk. Nabi Musa sudah mengalami. Dan buktinya sekarang juga banyak umat Nabi Muhammad yang tidak sholat misalnya. Ini 5 loh. Ya betul. Banyak sekali. Apalagi mohon maaf di kota-kota besar adanya Islam KTP. Nah, dari sini sebenarnya kita memahami betapa perputaran penting keagamaan kita itu, khususnya Islam, ini bermula dari adanya Isra Mi'raj. Ketika ada kewajiban sholat, ketika udah pulang, selesai, Nabi pulang. Ya kan? Pulang disampaikan kepada umatnya. Bahwasanya Nabi sama Allah diperintahkan sholat. Mengatakan juga perjalanannya dari Makkatul Mukarramah, Masjidil Aqsa sampai Baitul Ma'mur diketawain sama orang-orang Quraisy waktu itu. Ya kenapa? Memang tidak logis. Perjalanan yang jaraknya beribu-ribu kilometer itu ditempuh dalam momen 1 malam dan kondisi pada waktu itu tidak ada kendaraan apapun. Nabi yang memungkinkan jarak tempuh 1 malam sampai. Dan Nabi, juga gini, gitu. Mungkin di situ ujiannya umat Islam untuk yakin kepada nabinya. Kan bisa saja di situ yang awalnya iman kepada Nabi Muhammad, dengan kejadian di situ memang ada yang ingkar. Ada yang ingkar. Jadi kan di situ sebenarnya ujian terberat umat zaman dahulu. Ya, namanya juga yang tidak masuk akal. Bahkan Nabi kan sampai dikatakan gila, ente majnun. Ya Muhammad, ente majnun. Kamu gila. Ya memang ketika dilogikakan memang tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Ya pada waktu itu tidak ada kendaraan yang luar biasa kecepatannya, tapi Nabi bercerita, saya Isra Mi'raj hanya 1 malam. Dan juga ada kendaraan kan yang dinaiki. Buruk namanya, buruk itu. Jadi inilah asal muasal sebenarnya itu Isra Mi'raj itu yang penting kita juga peringati sekarang. Artinya apa? Sebagai momen mengingat sejarah itu. Sehingga kita tidak lupa sejarah. Bagaimana sejarah terbentuk. Ini maksud saya. Dan juga mungkin kembali jangan melupakan sejarah, kita lihat founding father Indonesia, Bung Karno. Ya, betul. Jas merah, jangan pernah lupakan sejarah. Kalau saya jas hijau. Kenapa? Hijau. Karena NU, bro. Karena NU, bro. Jadi, ya ini ya. Jadi Isra Mi'raj ini menyimpan sejarah besar di mana Nabi dengan kemukjizatnya dia bisa menghadap Tuhan jasadan, dengan jasadnya, bukan barunya, jasadnya. Dia ketemu langsung di Baitul Ma'mur. Maka ya menghadap Tuhannya, kalau Nabi sebagai mukjizat dengan jasadnya dan ruhnya, ya kita sholat ini sebagai gantinya. Menghadap Tuhan ya dengan ruh saja. Makanya harus khusyuk sholat itu. Di situ sebenarnya nilainya. Nabi langsung menghadap Tuhan, kita diberikan media. Di samping sholat itu wajib, maka sholat itu adalah media kita menghadap Tuhan. Ini. Sebenarnya sholat itu adalah kemesraan kita untuk ketemu dengan Tuhan. Betul. Dan bahkan mungkin Tuhan kangen sama kita. Ya. Karena belum tentu di luar sholat kita ingat. Dan bahkan di waktu sholat aja belum tentu ingat. Lah, makanya ini yang terpenting sebenarnya. Poin-poin penting dari Isra Mi'raj itu adalah bagaimana kita menarik ulur. Isra ini kan perjalanan. Perjalanan dari kaum Nabi Muhammad yang dulunya itu banyak orang kafir Quraisy tidak percaya, dimulai dengan perubahan itu. Sehingga orang-orang yang tidak percaya dia murtad kembali.
Yang percaya terus berjuang kayak Abu Bakar, Abu Bakar, ya, makanya di situ dijuluki As-Siddiq gitu. As-Siddiq. Ah, Gara-gara Abu Bakar apapun yang dibilang Nabi Muhammad, dia percaya 100%. Membenarkan. Iya, karena memang betul konsepnya seperti itu. Kenapa? Tidak masuk akal pun Abu Bakar akan Inna percaya. Ya, karena Nabi itu yang diucapkan dari wahyu. Wahyu dari Tuhan itu. Sehingga apapun yang Nabi katakan itu benar-benar dari Tuhan sama sekali. Bahkan ketika Nabi salah sekalipun, yang memprotes bukan manusia, Tuhan. Tuhan. Dari saking betapa dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi tidak heran keagamaan kita misalnya rame-rame ketika Isra Mi'raj mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Ini sebenarnya dalam rangka mengingat kembali perjuangan Nabi ketika dia membawa sebuah perintah lalu diolok-olok oleh kaumnya. Kita juga sama sekarang. Bagaimana peringatan-peringatan Isra Mi'raj itu diisi dengan hal-hal positif sebagai bentuk evolusi pemikiran dan juga pelaksanaan terhadap nilai-nilai Isra Mi'raj. Betul. Jadi saya ingat kata Pak D seperti ini. Pak D Zawi Imron. Nah, kata Pak D, sejarah itu dan juga sejarah Isra Mi'raj itu ada dua mungkin juga. Ada yang berbentuk api dan ada berbentuk arang. Ya, mungkin ya lebih banyak ada yang mendapatkan apinya, semangatnya. Ada yang mendapatkan arangnya. Ya, yang mendapatkan apinya mungkin pemahaman saya bagaimana kita meneladani keteladanan Nabi, keulatan Nabi menyampaikan wahyu dari Allah, ditolak pun dia tetap berjuang membawa perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kenapa? Kontennya sederhana. Karena kita punya hari esok. Begitu Pak Di menjelaskan itu. Yang dapat arangnya, ya kayak kita hanya membaca, tidak dapat apa-apa, hanya dapat sejarahnya saja. Kita hanya pengetahuan saja. Jadi begitu. Pengetahuan dengan tindakan itu ternyata beda. Beda sekali. Pengetahuan satu hal, tindakan hal yang lain. Sehingga mungkin nanti ya kita perlu di momen-momen Isra Mi'raj ini kita memperbanyak mempelajari apinya, api semangatnya, api sejarahnya. Lalu kita terapkan dalam konteks kemaduraan kita. Atau yang orang luar misalnya diterapkan dalam konteks kejawaan mereka atau kesulawesian mereka atau juga di suku-suku yang lain. Nilai-nilai itu, nilai-nilai Isra Mi'raj kita terjemahkan dalam konteks sosial budaya masyarakat di mana kita hidup dan bersama dengan masyarakat. Iya, kita hidupkan api-api Isra Mi'raj pada zaman sekarang. Karena secara konsep sebenarnya perubahan. Menurut saya, mungkin yang nonton di sini sudah tahu banyak tentang Isra Mi'raj. Ya, saya yakin banget sudah tahu banyak tentang Isra Mi'raj. Nah, tetapi menghidupkan api-api Isra Mi'raj itu yang susah. Kita gini, kita sadar sholat tahajud itu baik, puasa Senin Kemis itu baik. Kita sadar, tahu, tapi kita tidak sadar. Yang tidak sadar, ya belum melaksanakannya maksudnya. Ya itu namanya juga butuh hidayah. Makanya tapi kita harus mencoba dan terus mencoba sehingga nilai-nilai baik dari sebuah sejarah, terutama sejarah terjadinya Isra Mi'raj, karena ini mukjizat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah itu benar-benar kita pahami, benar-benar kita laksanakan, benar-benar kita lakukan terhadap masyarakat kita. Kenapa? Karena konteks Nabi juga pun pada masyarakat. Mungkin gini, kan sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dadanya dibelah. Nah, betul. Nah, ini dibelah. Menurut saya, kita di situ sebenarnya membersihkan diri sebelum menghadap Tuhan. Betul. Sama, kita sebenarnya jangan-jangan kita belum bersih mendapatkan pengetahuan, akhirnya api itu tidak menyala dalam diri kita. Bisa jadi seperti itu. Artinya pada waktu itu sebenarnya kalau misalnya ada dua poin yang saya perhatikan itu. Pertama dibelah dengan dibasuh air Zam-Zam. Betul. Ini juga diketawain oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena pada waktu itu kan nggak ada alat bedah. Itu. Yang kedua menggunakan buruk yang kecepatannya melebihi cahaya. Diketawain juga. Tapi nyatanya sekarang udah ada. Allah membuktikan apa yang Allah itu dauhkan di Al-Quran itu sekarang dalam bentuk konkret nyata. Sekarang operasi misalnya Cesar, tinggal laser, cret. Betul. Iya kan? Ada pesawat Sukhoi. Yang kecepatannya juga luar melebihi biasa. Cahaya. Artinya apa? Ini kuasa Tuhan menunjukkan betapa Allah itu sesuatu yang Allah dauhkan di Al-Quran ini juga akan dibuktikan dalam bentuk konkret maksudnya saya. Tapi ada yang saya inginkan itu. Dauhnya Allah dalam Al-Quran itu
fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Nah, ini buktinya kalau dia Gus. Udah ada. Enggak, kalau ini Allah buktikan ini nanti semua kaum Adam ini. Buktinya Gus dengan yang bukan Gus. Pasti akan ada hadis atau Tapi ayat-ayatnya yang muncul. ini hanya untuk kepentingan kaum laki-laki ini. Kenapa? Karena ini adalah poligami, Razen. Kalau ini Allah tampakkan dan mengharuskan laki-laki mempunyai istri lebih dari satu, maka saya yakin, aku yakin kaum laki-laki yang ada di dunia akan mengatakan alhamdulillah. Nah, tetapi kan di situ ada tanda kutipnya bagi yang mampu, yang berlaku adil. Mayoritas orang bukan orang yang sih. Mayoritas manusia susah untuk berlaku adil itu. Ya, Pak Dilu itu, yang dimaksud Pak Dilu itu kita pahami secara ya zahiriyahnya. Kalau batininya nggak mungkin lah, Zen. Mana mungkin sampean itu bisa adil secara perasaan. Pasti yang lebih glowing ini yang lebih menarik. Dan kita harus menjauhi itu. Back to content. Artinya apa? Isra Mi'raj ini adalah peristiwa besar yang terjadi untuk Nabi Muhammad, yang itu juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dan nilai-nilainya besar sekali. Nilai-nilai positifnya begitu luar biasa. Bahkan perubahan-perubahan baik itu dimulai dari Isra Mi'raj itu. Sehingga kita juga misalnya, ya bagus. Tidak bid'ah lah mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Ya biasanya kalau di Madura ada pengajian ada bahkan walaupun sholawatan juga. Iya, semua itu. Jadi, semua ada dalam rangka memperingati dan ya memeriahkan peristiwa besar yang terjadi dalam Islam, yaitu Isra Mi'raj. Tapi mungkin saran kita ya kepada kawan-kawan, khususnya kawan-kawan Madura, begitu juga non Madura yang memperingati Isra Mi'raj, tidak hanya fokus pada ritual-ritual saja, tapi lebih pada action. Artinya pada nilai. Nilai-nilai positif itu kita juga lakukan di luar peringatan itu. Betul, menurut saya juga kita bukan hanya fokus di ritualnya, tetapi makna dari ritual itu, nilainya atau value-nya itu apa. Iya. Kebanyakan kan orang, saya juga sih, kebanyakan kita ritualnya saja, tetapi nilai-nilai dari ritual itu belum kita praktekkan loh. Benar, contohnya sholat untuk menghindari apa? Maksiat. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Betul. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi prakteknya, nilainya, apakah kita udah sampai di situ? Jauh kayaknya. Bukan masalah itunya, Zen. Kita kan belum berpikir bagaimana sholat yang mampu menjadi tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka Nabi mengatakan di situ sebenarnya adalah bihuduril qalbi, atau nyatunya hati itu pada Tuhan. Makanya Pak D itu tadi mengatakan ketika kita ngobrol, kita suan ke beliau, untuk lebih manjurnya doa-doa itu, maka hadirkan hati nuranimu kepada Tuhan, katanya. Nah, artinya kalau sholat sifat kita, apa yang kita baca tidak tahu, ya kita hanya menyelesaikan kewajiban saja. Betul, dan bahkan bisa kayak buruk sholat kita. Sweet, sudah selesai. Cepat sekali ya. Tapi ya makanya, ya mungkin itu. Artinya apa? Setelah Isra Mi'raj mungkin diadakan pemahaman sholat secara utuh, meskipun itu berat. Tapi sudah baiklah kita melaksanakan sholat. Karena ada maka sebagian ulama itu kan salah satu mewajibkan, salah satu syarat sahnya sholat yaitu khusyuk. Kalau ini kita ambil, sudah selesai sholat kita semua itu. Buyar. Mana ada khusyuk kita? Iya, kayak buruk aja sholatnya kok. Sweet, sudah selesai, tiba-tiba Assalamualaikum aja. Ya, tapi ada juga momen yang penting juga dipahami itu di dalam peristiwa ketika Nabi itu diberikan pilihan. Bagaimana Nabi itu diberikan pilihan, ada madu, ada susu, ada madu, ada arak. Gitu. Di sini nggak ada, bukan susu itu, tapi bukan madu itu, tapi ya. Iya. Bukan. Di sini nggak ada susu, jadi saya ingin mencampur madu dengan minuman ini. Jadi ketika Nabi itu diberikan pilihan itu, Nabi memilih susu. Dia tidak memilih madu, begitu juga tidak memilih arak. Kenapa? Karena susu adalah simbol kemurnian. Artinya kita sebagai umatnya memang harus murni. Dan ya ini pelesetan saja. Kenapa madu itu tidak perlu dipilih? Karena Allah berdauh lagi
di beberapa di ayat Al-Qur'an itu yang mengatakan alladzi yakhruju min butuniha. Jadi yang keluar dari lebah itu menyehatkan katanya gitu. Betul, Gitu. Jadi ya tidak perlu dipilih waktu itu. Tapi jadi gini, kebaikan waktu memilih susu, madu atau homer, waktu di situ momennya yang pas adalah susu. susu. Gitu. Kenapa? Karena pada waktu itu memang masyarakat belum tahu apa-apa. Masyarakat jahiliyah tidak tahu apa-apa. Masyarakat kaum Quraisy tidak tahu apa-apa. Sehingga dia harus murni. Itu. Ya, sekarang kan jarang yang berpikir murni. Sekarang semuanya terpaku pada visi dan visi. Visi dan misi. Visi dan visi. Oh, visi dan visi. Bukan visi dan misi dan Ronaldo. Bukan. Ya, itu mungkin itu ya secara singkat bahwa Ada menurutku pelajaran yang Nabi Muhammad tadi disampaikan kalau semua waktu Isra Mi'raj di situ Nabi Muhammad dalam keadaan istrinya tidak ada. ya, Terus pamannya intinya meninggal. pamannya meninggal. Intinya waktu dia sendiri, single, jomblo. Jadi kejombloan atau kesinggelan di situ bisa mendatangkan berkah pada kita. Apakah karena itu jomblo? Jangan cari pembenaran, bro. Bukan cari pembenaran. Jadi kita bisa mengambil hikmah-hikmah waktu kita masih sendiri. Dan kalau saya lebih setuju memahami itu bahasanya Pak Desawi Imron. Saya tidak mau melewatkan masa itu dengan sia-sia. Artinya apa? Dalam kondisi apapun kita harus tetap menjadi positif, kita harus tetap berkarya, dan kita harus bermanfaat kepada orang lain. Itu kalau saya memahami itu. Iya, Artinya betul. tidak ada jomblo atau tidaknya. Tapi karena waktu itu memang sedih, dia dihibur, diberikan mukjizat, ini kan baik. Ya, Artinya, kalau dari sisi yang lainnya, walaupun kita sedih, pasti ada manfaat yang bisa kita ambil di situ. kalau kita sabar. Betul. Mungkin ini ya kita sudah bisa ya dipahami bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah peristiwa luar biasa yang terjadi bagi Nabi Muhammad dan juga kita sebagai umatnya, dan semoga dengan adanya informasi-informasi Isra Mi'raj ini kita menjadi lebih berghiroh, lebih semangat bagaimana melanjutkan perjuangan-perjuangan yang sudah diamanatkan oleh Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Tidak hanya saya dengan Razen, tapi juga netizen, para pendengar, dan juga umat-umat Islam yang lain yang ada di Madura atau non Madura. Harapan kami adalah kita tetap semangat mengobarkan nilai-nilai positif yang ada di peristiwa Isra Mi'raj itu. Mungkin sekian ya Razen. Ada tambahan sedikit. Jadi kembali lagi ingat dengan Isra Mi'raj, kalau di Madura zaman dahulu itu bisa dilaksanakan di Langgar juga. Ya, sesuai dengan Jadi kegiatan-kegiatan baik keagamaan ataupun kebudayaan dan sejenisnya rata-rata di Madura itu pelaksanaannya itu di Langgar. sekarang udah beralih pindah ke musola. Sekarang udah pindah ke musola. Kebanyakan. Tetapi ya ada mungkin juga 1-2 yang masih Artinya melaksanakan di Langgar itu tetap lebih utama di Madura itu ketimbang musola. Keberadaannya. Karena sebelum ada istilah musola, Langgar itu lebih dulu. Betul. Itu Jadi kalau di Madura itu sholat di Langgar boleh banget. Iya, sangat. Yang tidak boleh itu sholat dalam air. Jadi itu, kalau bahasanya Fajar bad boy itu sesat. Sesat. Mungkin kalau kata di Fajar itu, kalau kamu orang Islam, sholatlah Jumat di hari Jumat, jangan di hari Sabtu, apalagi di hari Minggu. Orang yang tersesat itu adalah orang yang sholat Jumat pada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Senin Fajar. Itu hanya intermezzo. Mungkin ya netizen kita anggap cukup dulu ya. Iya, mungkin kita ini secara umum, mungkin nanti pembahasannya gimana dilaksanakan di kemudian hari. Ya, nanti di part selanjutnya, karena kita akan terus mengembangkan konten-konten kita, mulai dari yang dasar, hanya informasi saja, sampai nanti pada pemahaman dan tatanan kajian keilmiahannya. Oke, terima kasih. Saya Mansur Ahmad dan teman saya Ahmad Zainullah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan semoga Salam. berkah. Salam. Semoga bermanfaat.